mengucapkan selamat sore dan salam. Kembali Bapak Ibu, kita bersama-sama hari ini melakukan ibadat keluarga tetap di rumah kita masing-masing. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Sekaligus menyiapkan kidung jemaat nomor 13. Mari kita awali ibadat keluarga ini dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 13, bait yang pertama sampai 3. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Telah juru selamat kami. Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Mari Bapak Ibu bersama-sama dipersilahkan duduk. Kita akan masuk di dalam permenungan yang kita alaskan pada kesaksian Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita siapkan lebih dulu dan mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan. Kembali kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami. Kiranya syukur dan sukacita kami ini semakin kuat. Bersama-sama dengan firman Tuhan yang segera mengajar kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Demikian perikopnya.
Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah Ananias dan Safira ini sudah populer dan sering diangkat untuk menjadi percakapan dan diskusi-diskusi seputar persembahan. Kisah tersebut masih menjadi bagian corak gereja atau jemaat perdana, jemaat mula-mula. Peran para rasul mendapat sorotan yang penting oleh propaganda mereka tentang Yesus yang mati dan bangkit sebagai juru selamat telah mendapatkan tempat yang luas di hati orang-orang waktu itu. Banyak orang menjadi percaya, beriman, dan menaruh pengharapan atas keselamatannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sekaligus memberitakan tentang berita pengampunan dan keselamatan. Itu juga yang menyemangati orang-orang percaya untuk semakin beriman, semakin memiliki pandangan dan pemahaman yang lebih tepat.
Karena pemahaman atas keselamatan didasarkan pada anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, maka mereka melihat hanya Tuhan Yesus yang utama dalam hidup, yang pantas untuk dijadikan sumber pengharapan dan keselamatan. Harta benda sudah tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya yang menjamin kehidupannya. Maka mereka berusaha untuk membangun sebuah keyakinan, untuk membangun imannya melalui pertemuan-pertemuan atau yang disebut dengan persekutuan-persekutuan orang percaya. Karena melihat bahwa dari persekutuan itu didapat banyak manfaat. Mereka dapat saling menguatkan. Akhirnya mereka pun juga tidak eman untuk memberikan dukungan dalam bentuk persembahan-persembahan. Luar biasa Bapak Ibu. Ada yang menjual tanahnya, bahkan ada yang menjual rumahnya untuk keperluan bersama, untuk berbagi, untuk mengokohkan persekutuan. Sebab di dalam persekutuan itu mereka semua merasakan manfaat yang besar. Yang lemah dikuatkan, yang kuat tidak merasa kekurangan, sekalipun harus membagi berkat-berkatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ananias dan Safira sepakat untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan, sebab saat itu mereka berdua melihat sendiri betapa banyak saudara-saudaranya. Seperti disebut pada bagian sebelumnya, ada yang bernama Yusuf, yang akhirnya disebut Barnabas. Ia menjual tanahnya untuk dipersembahkan, diserahkan di depan rasul-rasul. Kini gilirannya, Ananias dan Safira juga ingin seperti mereka. Sepasang suami istri ini sepakat, setuju untuk ambil bagian dalam pelayanan seperti yang lain. Mereka pun sepakat menjual sebagian tanahnya dengan janji untuk dipersembahkan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah tanah itu laku, sudah berubah bentuk menjadi uang. Ananias dan Safira berubah pikiran. Mereka melihat ternyata hasil penjualan tanah itu cukup besar. Ini mestinya harus diakui sebagai berkat Tuhan. Tetapi Ananias dan Safira masih melihat kepentingannya, kepentingan keluarganya. Sehingga mereka sepakat untuk menahan sebagian tetap menjadi kekuasaannya, tetap menjadi miliknya. Walaupun sebagian besar itu dipersembahkan, tetapi mereka tetap menahan sebagian karena melihat ternyata lakunya cukup besar.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya yang menjadi pokok persoalan dalam cerita ini bukan tentang persembahan yang lebih penting. Tetapi berita yang tidak kalah penting, bahkan lebih penting, itu adalah tentang sikap hati nurani Ananias dan Safira yang berani berdusta dengan janjinya kaitannya dengan persembahan. Penulis kitab Kisah Para Rasul Lukas sengaja untuk menggiring saya dan panjenengan memahami betapa fatalnya, ruginya orang yang berdusta, terlebih berdusta kepada Tuhan. Hal itu dapat kita lihat pada bagian ayat yang ke-6, juga ayat yang ke-11, yang demikian. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Inilah sesungguhnya berita atau bagian yang menonjol dari bagian kisah di kitab Para Rasul pasal 5 ini. Sengaja penulis kitab ini ingin mengarahkan supaya pembaca, saya dan panjenengan, tidak melakukan pendustaan, tetapi memiliki hati yang jujur dan tulus. Sebab dusta itu sungguh-sungguh tidak mendapatkan tempat hidup di hadapan Tuhan. Ananias dan Safira yang berdusta di depan para rasul, seketika itu juga ia harus putus nyawanya dan mati. Sekali lagi, dusta tidak akan mendapat tempat hidup di hadapan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, lalu apa toh sesungguhnya yang membuat seseorang ini mudah berdusta? Seperti Ananias dan Safira. Ia berdusta didorong oleh keinginan hidup lebih dari yang lain. Kalau yang lain mempersembahkan seluruhnya, dia masih menahan sebagian. Dia masih ingin punya sedikit sekalipun. Dusta Ananias dan Safira muncul akibat kurang percaya kepada Tuhan yang sanggup mencukupkan kebutuhan hidupnya. Mungkin Ananias dan Safira ini memakai hitungan matematis. Kalau sesuatu dilepas atau diberikan, tentu ia akan menjadi kurang yang dimiliki. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Ananias dan Safira masih melihat materi lebih berharga daripada hidup menjadi milik Kristus. Jika orientasinya masih memandang materi itu lebih berharga dari yang lain,
maka ia akan berusaha walaupun harus dengan dusta demi harta kekayaan. Kiranya kisah Ananias dan Safira ini tidak membuat kita takut, tetapi sadar bahwa dusta tidak akan mendapatkan tempat untuk hidup. Maka, jika masih ingin hidup, jauhilah dusta. Lakukan yang saudara pandang baik itu dengan tulus. Jangan dengan paksa. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita sambut Bapak Ibu bersama-sama dengan menyanyikan PKJ 264, bait yang pertama dan 2, sekaligus mengiringi kita menghimpun persembahan. PKJ 264, bait yang pertama dan 2. Mari Bapak Ibu, persembahan yang sudah terhimpun kita bawa dalam doa, sekaligus kita menutup doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan mengajar kami kembali untuk memiliki hati, pikiran nurani yang tulus dan jujur, mampu mengendalikan diri, agar tidak jatuh pada pendustaan. Sebab karena dusta, kami tidak akan mendapat tempat untuk hidup. Terima kasih Tuhan, kiranya kisah Alkitab hari ini memotivasi kami untuk sadar. Kami selalu jujur dan setia, bukan karena takut,
tetapi karena sadar dan tahu bila dusta itu tidak akan mendapatkan bagian yang layak di hadapan Tuhan, kami pun tentu akan terbuang. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami bawa persembahan kepadamu. Sedikit yang kami ambil ini kiranya tetap berkenan di hati Tuhan. Demikian Tuhan, kami bawa persembahan kepadamu. Selanjutnya kami selalu memohon untuk ketenangan dan keselamatan atas hidup kami di tempat yang Tuhan berikan. Saat ini umat-Mu sedunia tengah diperhadapkan dengan ancaman yang mengerikan tetap akibat pandemi COVID-19. Tolong Tuhan, kiranya kuasa-Mu lah yang berkenan untuk melindungi kami dan segera memusnahkan virus yang mengerikan ini dari tengah-tengah kehidupan kami. Toh, jikalau memang ini harus terjadi, Engkau tetap berkenan melindungi kami semua, keluarga-keluarga dan semua sesama kami. Pemerintah yang sudah menata dan mengatur dengan segala kebijakannya kiranya juga penuh dengan berkat Tuhan, sehingga jerih payah pemerintah ini tidak sia-sia. Kami pun sebagai masyarakat bagian dari negara mampu untuk mendukung dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit atau sedang kurang bagus kondisi kesehatannya sehingga rentan menghadapi ancaman COVID-19. Tolong Tuhan tetap lindungi, jagai mereka. Sementara yang masih berjuang terus untuk mendapatkan kesembuhan sempurna, seperti Ibu Naviani, Ibu Noviana, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Eti Pantom, Ibu Titik Mujiono, Ibu Kastina, Ibu Diki, Mbak Reni, Pak Yakub Slamet, Bapak Pujiarso, Bapak Masnu, dan saudara-saudara kami yang lanjut usia juga yang masih anak-anak. Tolong Tuhan, semuanya tetap ada di dalam perlindungan tangan-Mu. Penuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka yang tidak bisa diupayakan oleh manusia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan jemaat yang saat ini masih terasa dibatasi oleh karena pandemi. Kiranya tetap mampu menyentuh dan menyemangati hati warga sehingga tetap menumbuhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Segera kami akan mengakhiri ibadat keluarga malam ini. Ibadah kami bila ada yang kurang berkenan di hati Tuhan, tetap Tuhan kasihani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita akan undur dari tempat kita masing-masing. Kita menyanyi lebih dulu Kidung Jemaat nomor 363. Kita nyanyikan bait yang pertama. Hati dan perbuatan
Mari kita undur dari tempat kita masing-masing, tetap waspada dan jaga kesehatan, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu pakai masker. Upaya kita tentu akan mendapatkan perhatian tersendiri dari Tuhan. Mari kita undur dengan menerima berkat Tuhan yang demikian. Allah Bapa sebagai sumber segala kasih karunia, kiranya menganugerahkan berkat-berkat-Nya kepada saudaraku semua. Tuhan Yesus sebagai sumber kasih dan keselamatan, senantiasa melindungi saudaraku semua. Roh Kudus, sumber segala hikmat, senantiasa menyertai, menguatkan, menghibur saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian akhirnya mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati.